Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hawa Hanifah, saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika berkeluarga. Pengertian etika berkeluarga. Etika berkeluarga adalah aturan turun-temurun yang mengatur sikap hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Di sini mencakup hubungan orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, suami dan istri, atau serta saudara. Tujuan etika berkeluarga ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, berbasis mawadah warohmah seperti disebut dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Penting untuk menjaga martabat keluarga agar tidak terjadi penyimpangan moral. Nah, yang selanjutnya yaitu etika anak terhadap orang tua. Yang pertama, mencium tangan orang tua saat pamit atau bertemu, serta meminta maaf jika berbuat salah. Yang kedua, bertutur kata lembut, tidak membantah, dan mendengarkan nasihat ketika kita melakukan kesalahan atau apa, kita lebih awal meminta maaf, dan ketika kita dinasihati jangan gini jangan gitu, kita dengan senang hati mendengarkan. Kita harus dengan senang hati mendengarkan nasihat orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah, pulang tepat waktu dan tidak berbohong. Nah, dalam berbohong banyak sekali kasus ya, kayak banyak mendengarkan kayak ada yang hilang dari gunung itu, yang tersesat itu karena kebanyakan berbohong kepada orang tua. Nah, mungkin itu contoh buruknya ya, bisa tersesat, kayak kita izin ke gunung ini malah tersesat. Nah, yang terakhir, menghormati orang tua dengan tidak menyebut nama langsung seperti memanggil, kayak misalkan langsung manggil kayak membantak gitu, bapak gitu ya, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, etika orang tua terhadap anak. Yang pertama, orang tua itu wajib menjadi pedoman dengan mendidik anak beretika sejak dini melalui kasih sayang dan musyawarah. Yang kedua, orang tua itu harus menghindari kata-kata kasar atau tuduhan tanpa bukti, serta orang tua itu harus menyediakan waktu yang berkualitas bersama anaknya seperti family time atau berbagainya. Yang ketiga, memberikan anak nafkah fisik dan bimbingan moral untuk membentuk anak yang soleh, seperti mengajarinya mengaji, membaca, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada etika suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami. Ada 2 poin, yaitu hak kewajiban suami dan hak kewajiban istri. Kalau hak dan kewajiban suami berhak atas ketaatan istri dalam hal ma'ruf atau kebaikan sesuai syariat, kayak pengelolaan rumah tangga dan kesetiaan. Sebagai kepala keluarga, suami wajib memberikan nafkah lahir batin atau seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kasih sayang, mahar, pelindung, serta menggauli istri dengan lembut dan adil. Yang kedua itu hak dan kewajiban istri. Istri berhak atas nafkah penuh dari suami, termasuk saat kaya sendiri, mahar, perlakuan baik, dan pendidikan agama. Kewajiban istri mencakup taat kepada suami selama tidak bertentangan syariat,
menjaga kehormatan diri atau harta suami atau keluarga, dan mengurus rumah tangga serta melayani suami dengan kasih sayang. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh pelanggaran. Yang pertama, berbohong kepada orang tua. Banyak sekali ya kasus kayak bukan ajaib ya, tapi kayak karma gitu ya, karena membohongi orang tua, seperti mau izin ke mana, ini mau izin ke sini malah kemana gitu. Nah, itu juga banyak ya yang seperti itu, tapi berujung kayak kalau berpergian itu kecelakaan atau apa gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke takdir. Yang kedua, pulang larut malam. Itu kita itu udah melanggar, kayak di rumah ditetapkan untuk pulang paling lambat jam 9 malam. Kita malah pulang larut malam. Nah, yang terakhir, suami istri saling tuduh tanpa bukti. Nah, sekarang banyak ya, kayak banyak kasus perceraian kayak karena suami atau istri itu saling menuduh tanpa bukti, bahwa kayak contohnya itu menuduh dia selingkuh, padahal tidak ada bukti yang konkret gitu. Di sini juga ada dasar hukum dan agama. Etika ini mengatur hubungan antara anak dan orang tua, suami dan istri, dan saudara dengan prinsip taat ma'ruf, musyawarah, serta teladan moral untuk mencegah konflik. Dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang 1945, dan Pancasila, sila kedua serta kelima memperkuat manfaat seperti karakter anak mulia dan masyarakat yang beradab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.